matur semua maring ida Betara segara. Di gunung buah-buahnya angin pala bungkah pala gantung matur semua maring ida Betara ring gunung merupa lingga matur semua nih. Sebenarnya kalau di tantrik imimi ngajak ikut bapa ketemu niki pangyoman kebahagiaan sejati. Tamasya bin aja mune gitu sebenarnya beperagat. Kalau tahu satu yang ini tapi satuan nggak ada lapis di tiang nak kelabo tiang ke India betaran di tiang kan kudiang kan ini urusan belak lu tiang biang tiket sih. Caranya orang yang meninggal itu sudah kesatuan tafsir niki didi tebus itu kita nggak tahu pengelukatannya berbeda mangku. Kalau orang mati tanpa benar dengan mati benar beda pengelukatannya. Hati-hati itu. Jangan sekedar melukat walaupun uang gak mau muncul gitu besut. Hati-hati. Nah, pengelukatannya ada padaku. Sing dari orang. Sekarang kita barangkali kalau seandainya ada waktu, tadi kan itu sudah dewayatnya sebenarnya inti dari sebuah proses mumput ngantep sejeroning pancayatnya. Nah sesuatu di situ mungkin kita stressing lagi sedikit karena niki ada banyak sekali pengetahuan yang sudah hilang, khususnya di Ngaben. Ada beberapa yang perlu diingat yang para jero gede niki tunas nih ngulapin di mana ngulapin apa aja mantranya gitu barangkali gitu. Setelah ini kita masuk, kalau ada waktu kita punya lagi ada proses manusianya dari dalam kandungan, kemudian dari sampai lahir sampai meninggal, sampai nganten gitu ada nanti. Nah ini yang perlu kita stressing. Tapi sebelumnya para jero gede niki konsepnya mungkin sedikit berbeda dengan ide mangku para pemangku umumnya, karena pewintanannya sudah kalau tidak salah sekitar rajahnya sampai 21 kalau tidak salah. Nah ini yang sangat membedakan nanti di dalam sebuah proses keseharian. Jero mangku ini pagi sudah mulai konsep Nyuruh Sewano dan segala macam. Tapi namanya itu tidak banyak tahu. Kemudian yang menjadi sebuah renungan buat para ide mangku, karena niki kan atas anugerah Ratu Nabi, udah Nabi menawi sampun diberikan ugar-ugar. Kalau tidak salah tadi ide juga miragi ring YouTube itu ketua dua ini jadi juga akan membuatkan sertifikat kemudian ugar-ugar SOP-nya untuk para ide mangku niki penapi. Mungkin saja masih dalam tahap konsolidasi mungkin dengan Ratu Nabi sehingga nanti akan dikeluarkan. Ini loh yang SOP dari para jero gede niki. Bisa secara umum pasti beda dengan ide mangku, jero mangku sane umum, sane biasa gitu. Nah sebelumnya nika ini sebenarnya para jero gede niki konsep pewintenan sekali nikah itu niki ngaryane nabi dumun. Tetapi karena keterbatasan waktu dibuat singkat, makanya rajahnya niki, raja api niki sebenarnya kalau membuat pewintenan itu dari nabi naik ke atas, ini yang disebut dengan pewintenan Saraswati, nama dalin api li nabi niki kengken cara melaksanakan niki biasanya waktunya kalau ritus zaman kuno, zaman dulu itu waktunya sampai pagar besi di rajah itu. Kalau sulinggihnya niko makanya sering dengan pujo jangkep pada saat pagar besi.
dari proses pulang linggo dan segala macamnya. Kemudian para ide mangku di sini makarya api. Makarya api niki pewintanan Saraswati. Setelah nanti pagar besi berikutnya wawu dilanjutkan dengan pewintanan bunga. Niki ngarianin toyo tirta, sehingga api dan air niki ketemu baru melanjutkan dengan pewintanan pemangku dan seterusnya. Tetapi karena barangkali waktu kita memang sedikit sehingga pewintanan itu digabung menjadi satu proses gitu. Seperti yang Jero Gede dapatkan kemarin itu sebenarnya satu rangkaian proses panjang itu sebenarnya. Tapi dipersingkat dengan sehingga rajahannya semakin banyak gitu. Nah, kemudian rajahan ini sebelum meninggal biasanya gitu. Kalau sebenarnya pewintanan Jero Gede niki sampai masuk nanti ke pewintanan kesulinggihan gitu. Dari sekarang ini sebenarnya sudah diberikan tanda, mati kita pun kita sudah tahu gitu. Ini yang sedikit sakral konsepnya. Nanti ditanya Nabi pasti beliau paham itu. Tapi biasanya tidak diberikan sebelum menjadi sulinggih gitu. Tapi pewintanan Pancaresi sudah diberikan itu. Cuman mungkin tidak dikasih tahu gitu. Nanti kalau sulinggih niko pasti paham beliau. Kapan beliau akan berangkat itu pasti paham. Karena beliau yang bisa mengolahnya. Oh hari ini, besok apa 1 tahun, apa 2 tahun, apa 20 tahun lagi. Beliau paham. Niki ide mangku jadi ngewaliang bisa. Ngewaliang bisa nika artinya menjelang meninggal atau sudah meninggal sebelum prosesnya pengaskaran. Niki wenten ngewaliang aksara. Aksara sane mewinten niki waliang makin ke ide betara guru. Ide kalau memang langku nanti masih nyeneng merasa mungkin di Bali lama itu tidak berangkat tidak, segar juga tidak. Waliang ke Ratu Nabi sane nyurat. Caranya nguliang wenten suci pejati dengan bebek putih jambul. Nah nika aturin ide ana matur ring jadi matur ring kerajaannya Ratu Nabi. Mulai pun tinggal 2 hari aja berangkat pun gitu. Kalau masih nyenang, kalau memang tidak nyenang di meninggalnya wawu waliang. Karena niki aksara dua ini niki tendados masuk ke pertiwi. Karena tendados masuk makanya para idomangku niki yang mudah-mudahan semuanya panjang umur yang mantep padam niki niki harus mabenan yang di Rogo Sanggar Bumi. Kalau tidak salah dari lontarnya idol tadi. Kalau pemangku malah yang lupa dengan nabinya itu tanda dosa sampainya malah uban gumi ini ke. Ini makanya sesana pemangku ruwet sekali, berat sekali. Yang bersulingnya nak orang yang negak kan kijo-kijo teruan kemudian melinggih mantan. Yang pemangku sekali wau ada lagi SP kali jabatannya kan, ada lagi insinyur kan harus dimargi niki, nggak ada yang ngererah. Kalau sulingnya ya duduk manis, datang. Tapi kalau pemangku ini kan tidak harus duduk manis, harus mencari. Nah inilah konsepnya. Ini ki Ratu Nabi kita yakin paham betul itu. Nanti pada saat prosesnya ngaben jadi ngaskara niki, kalau tidak niki kone masih niki nak tenidot terus mangku mati tuh. Yang nado terus dan waktu dados mangku mati bisa nyatuan. Masalahnya kan belum mati dan disulingih jadi sulingih pun belum mati nyederago ya mati belum. Nah inilah yang nanti para idomaku wanti-wanti niki sebenarnya keluarga. Kalau seandainya saya meninggal gitu buat surat wasiat niki waliang aksara sembah titiang waliang bisa titiang ke Ratu Nabi ke Batara yang guru.
Kalau tidak niki lahirnya pasti sakit-sakitan, katanya begitu. Lahir kita tidak yang bisa niki, lahir kembali pasti cepat lahir karena harus proses niki, sehingga sakit-sakitan harus waliang. Makanya hati-hati niki, waliang sembah atau waliang bisa namanya. Nah niko nanti kedepannya niko tunasan sarang Ratu Nabi. Nih, nah niko mantan. Kalau uger-uger niki dengan pemangku nanti akan dibuatkan SOP. Itu di tiang piragi tadi di video di. Tapi yang jelas prosesnya sampun masuk ke tatanan memudra dan segala macamnya kan sampun masuk niki, sampun diberikan sarang Ratu Nabi. Nah niko mungkin kelebihannya. Kalau pemangku biasa kan terdados areanin memudra. Kenten kira-kira niki serius gede niki. Makin bau tan serius niki. Nih. Untuk disampaikan ke keluarga itu saat kita meninggal tampil berdirian itu setelah ngaben nanti di mana? Sebelum ngaben. Sebelum ngaben. Kalau di aben ini dulu kan aksara sampun masuk ke pertiwi. Sebelumnya niki kalau seandainya kalau nanti mau penabian pasti nanti kalau umpamanya mudah-mudahan niki semua panjang umur kalau ada yang meninggal begitu nabinya pasti kalau tunasan ini waliang bisa malu dan kalau yang ini kembali niki rujukan tentang ngaben. Ada beberapa yang bisa dipakai tentang rujukan seperti muntulir lontar gitu. Untuk walian ke nanti apakah boleh baca pun atau langsung ke ada upacaranya nih ke bukan lalu-lalu aja waktu merajah kan ada upacaranya. Nah niko makannya ada suci pejati sama bebek matur yang ide niki sampun matur niki cabut nih. Makanya bagusan kalau memang sudah tidak mampu jadi mampu menten penyeledinya niki niko waliang sampun niko aksaranya sehingga bagus pemargian kita gitu ketimbang nanti pada saat mati baru waliang bisa niki. Tapi kebanyakan karena situasinya sekarang seperti itu ada yang ngaben dan segala macamnya makin karena kita tidak tahu ya mau tidak mau di proses pengabenan itulah dikembalikan keten. Nah, ini penting sekali. Kadang-kadang itu dilupakan. Nah, kembali lagi dengan prinsip ngaben. Nah, jenis-jenis pengabenan ada banyak sekali. Yang pikir-pikir niki, kenapa leluhur kita banyak sekali bikin proses ngaben kayak gitu. Banyak sekali. Nah, jenis-jenis pengabenan niki ada yang ngewangun sawo perteka utama dan seterusnya. Kalau tidak salah Ratu Naben ide merangkum pengabenan itu ada sekitar 18 jenis pengabenan. Dari kalau dilihatkan berdasarkan 14 lontar tadi niko lebih kan 13 wenten jenis pengabenan. Ada nih mirip-mirip namanya berbeda gitu. Kenapa bisa begitu gitu? Mungkin jenano leluhur kita niki dia menafsirkan ini nulis lontar barangkali begitu. Tapi konsep-konsepnya pengabenan ini jenis pengabenan. Kemudian ada ngewangun nyawa kan sama niki sawo perteka ada tubuhnya asti niki ada tulangnya kan kita niki nan sawo pranawa pranawa buana koso toyo pranawa kuso dan seterusnya niki banyak niki tinggal dibaca dan next lanjut niki nggih ngewaliang sembah ngewaliang aksara gitu. Kemerajaannya ya kemerajaannya beliau kalau memang nabi tidak ada. Kalau tidak tahu lagi nabinya, nah ada mangku yang begini. Nah, kalau pemangku nyungsung ring di pura dalam gitu. Di pura dalam maturin kalau memang nyungsung niki. Kalau makin niki kan para ide mangku niki sampun punya nabi kan secara prinsip niki kan
tidak banyak nyungsung ring penyiwian. Apanya di Pura Bedugul, di Pura Melanting kan tidak banyak. Nah, kalau memang ada yang itu ke sana. Karena para ido mangku niki yang penabian bertanggung jawab penuh kepada Nabi. Kalau ido mangku niki sari penyiwian niki umpamanya ring Pura Melanting gitu. Titiang nyungsung ido Betara Ratu Betara ring Melanting gitu ke sana. Jadi mangku tidak bertanggung jawab penuh dengan Ratu Nabi, tetapi bertanggung jawab penuh dengan Sani Siwi gitu. Ke sana maturan gitu. Kalau memang tidak niki umpamanya meninggal ya sudah di rumah saja, nanti sulingihnya yang ngaturin niko pengembalian bisa. Ya ke sana. CGT, oh ke CGT. Ya, yang penting begitu. Kemana kalau memang ada ngayah di pusat ke desa Kayangan ke sana. Karena nanti mangku akan bertanggung jawab penuh dengan ide Betara Sani Sungsung. Bani. Nabi dikit nabi kan weten kedola kualat saking nabi kalau nabi masih weten jatuh ngiring-ngiring sesulah kan yang sampun mangku mau penyiwian nyungsung ide tanggung jawab penuh kepada ide Betara. Yang ten nengangen penyiwian bertanggung jawab penuh kepada Nabi. Jelas sempurna. Nah, kemudian kita lanjut. Niki yang paling sering kita mendengar ngaben menurut waktu. Ya, Ido niki membuat spesifikasi gitu. Karena sering sekali yang mana namanya ngaben ngelanus tanang mantri itu manang mantriku manang mantri. Banyak sekali tafsir, semua kayaknya benar gitu. Tetapi tafsiran Ido seperti ini gitu. Yang ngaben ngelanus niko sebenarnya ngaben menurut waktu sebenarnya. Jadi ngelanus niki prosesnya adalah tanang mantri. Tanang mantri itu ngaben ngelanus, jadi prosesnya semua sampai ngelingihang gitu. Apa sebab tandang yang nak baling orang tandangin apa nak cenik kan gitu. Abad kan gede gitu. Pekerjaan ini sebenarnya pekerjaan yang sangat luar biasa beratnya. Proses sebenarnya ngelanus niko kalau tidak manajemennya bagus bisa habis napasnya seperti ngaben niko. Karena waktu niki tes gitu habis tenaganya bisa karena pengalaman ide semeton ide begitu dari Singaraja ngelanus niki kelelahan sampai dipasih ngaben ini milu mense karena lelah. Berat sekali. Kalau tidak manajemennya bagus, banjarnya bagus, membagi nike bisa kewalahan. Karena kalau banjarnya bagus, oh niki nak disetra kan, suat tugas apa bersih, selesai tugasnya. Ane nganget dan bingin niki kelompok ni jam 12, nganget dan bingin kan urusannya, selesai semua bisa negak di pos kamling yo. Ane menjaman niki nikal ngajom niki, ajak molas kan, selesai niki pulang. Kalau manajemennya bagus, tidak masalah. Tetapi kalau manajemennya tidak bagus, kita saja bisa kebelenger kita. Habis tenaga. Makanya tanang mantri. Jadi prosesnya ngelandus niki dari sebut. Yang aslinya zaman dulu menurut Ratu Nabi Nidoniko sulit ini dilaksanakan. Karena hari itu mati, hari itu upacara ngaben, hari itu ngelinggihan. Tidak cari duasa lagi apapun konsekuensinya seperti itu. Itu kan berat itu. Nah, kalau gimana kalau purnamo gitu? Kan konsekuensi makanya berat tandangnya nabon niki itu. Kalau zaman dulu malahan tanang mantri niki seratinya niki menutup dengan plastik. Karena tidak ada boleh lalat masuk ke upacara itu gitu. Berat sekali risikonya. Mau mamanya serati niki mau ke kamar mandi boleh keluar kamar mandi tapi masuk tidak boleh lagi. Begitu prosesnya berat. Zaman dulu makin syukur dirubah makin mengistilahkan dengan konsep ngelanus. Jadi nggak ada yang cari duasa. Sebenarnya ini tidak perlu cari duasa aslinya zaman dulu.
Ada yang masih cari duaso dan segala macamnya sampai prosesnya ngelinggihan. Itu yang sekarang terjadi. Salahkah itu? Enggak, karena situasi barangkali. Kemudian tumandang mantri, pengabeanan yang dilakukan sampai batas jeda. Tumanan itu sisakan. Kan halus saja kan? Kalau dari bahasanya tumandang, tumanan. Makanya suan ngaben niki jeda dumun istirahat dumun niki ngerah antasa ben 12 harinya, mau 1 bulannya, mau 2 bulannya, mau 6 bulannya, mau 1 tahunnya, tidak masalah. Wau lantas menyiapkan untuk proses ngelinggihan. Yang bahasa Pabanan ngerorasan, yang bahasa Badongnya niki nyekah. Bedanya nyekah di Tanang Mantri dan Tumanang Mantri berbeda. Kalau di Tanang Mantri itu tidak perlu membuatkan balai peyadnyan. Jadi di balai kita yang paling gede gitu umpamanya langsung bikinin 3 undagin ke sudah bisa. Itu yang disebut dengan ngelanus. Tetapi kalau Tumandang Mantri ada jeda niki makanya cingak dipuri di griya. Ida bosan ngaben pasti jeda 12 hari ngareane ampun. Balai peyadnya dari punyan pohon buah itu kan. Kenapa ndak purinya dipakai kawan gedean puri luang mukir emas mesin? Kenapa ndak dipakai itu? Inilah kelebihan di Tumandang Mantri, lebih ngelah pes. Karena membuat itu kan lumayan itu. Kalau berani main seperti itu. Makanya niki yang disebut dengan sebenarnya aslinya yang disebut dengan Mahayanya. Makanya barang yang dipakai itu tidak boleh barang bekas itu. Makanya niki makanya Panca Pandawa ngarianin Mahayanya, kenapa ndak dipurinya beliau buat. Sedangkan katanya niko kolam renangnya beliau itu seperti kaca begitu di film nih kan. Begitu indahnya Puri Indraprastonya. Kenapa enggak di situ beliau membuat Mahayanya? Kenapa di Sungai Gangga? Di pinggir Sungai Gangga? Karena prosesnya. Barang bahan yang dipakai nike bahan yang tidak boleh pernah dipakai. Makanya ngariane niki. Posisinya di Tumandang Mantri. Jadi tidak boleh balai yang lama, balai yang kita punya itu tidak boleh dipakai. Jadi harus membuat. Nah, nike namanya Tumandang Mantri. Yang Kumandang Mantri, nah niki jarang sampun dilaksanakan. Tetapi sekarang dimodifikasi. Kalau seandainya ngabennya itu selesai ngaben, sampun nantasa mecaru maka kelut, niki dilaksanakan ada upacara potong gigi, nelubulanin, ada upacara manusianya. Nike yang disebut dengan Kumandang Mantri. Tetapi zaman dulu niki Kumandang Mantri niki para raja wau. Jadi setelah layon ido dibasmi kan memang galih niki wenten lantas penyaup daun buah kemudian dikasih tita penyaup niki tidak boleh diambil langsung. Benyangnya baru diambil. Kalau dipuri niki kalau tidak salah di Gianyar, Puri Gianyar masih memakai dan puri-puri umumnya memakai. Sehingga ido sulinge mau puja malih. Jadi ngereka galih niki, ido sulinge sane tedun ngambil galih niki. Ndak sembarangan. Ido sane tedun ngangen sepit emas. Oke, itu amplopnya itu. Sepit emas, semua dari emas nih. Bokornya emas semua. Sulinge ini baru boleh tedun. Ngambil semua niki. Tidak boleh ada emas palsu, apalagi emas Jawa. Nah, ini yang disebut dengan Kumandang Mantri. Tapi jarang sudah. Yang dua saja, Tumandang Mantri sama Kumandang Mantri itu saja. Nah, ini kalau dari segi waktu. Nah, ini sandi ke bawah yang pengabenan ngelanus,
kategori sanincan iki. Tandang mantri tandang. Anak mantri Nggih. Tandang kan apa gitu. Itu risikonya memang tinggi itu. Ya. Terkait dengan adanya yang yakni tandang mantri. Yang maksud tandang mantri di sini adalah yakni yang lanus untuk dalam 1 hari sampai Majaraja hingga Gulung nuntun dan dilepasi dan adegan. Yang mana dalam hal ini sampul dilepasi ngadegang mengenai di Sanggar Mularong itu. Nah, ada juga orang ini lagi 1 tahunnya disebut mengajar-ajar ke Besaki. Apakah bisa juga disebut menyarankan seperti itu? Mohon setuju itu. Di sini ada yang begitu. Salahkah? Enggak juga, karena yang bakti beliau tidak akan pernah minta kembali lagi. Setelah melingkir segala macam nilopati, mungkin ajak ke India bila perlu. Kan? Bila perlu. Yang punya uang, kan masalahnya kan di situ. Masalah mau ajar-ajar niki konsepnya ada. Nah, semua cocok logi bagi ide. Mau ajar-ajar, oh kan una saja malah pang dari dewa gitu. Sebenarnya mengajar-ajar niki yang mangku pahami betul mengajar-ajar niki, cuman sebenarnya ada 2, Nyegara sama Gunung. Sing ada luungan kentu, berikanlah beliau kebahagiaan itu, sampun ajak keliling-keliling dan bekenyal. Karena ini pengalaman, ide sementon di Beleleng. Kalau di Beleleng lebih ekstrim ajar-ajarnya sampai nginep. Kan nginep itu, kenapa sampai begitu gitu? Sampai lelah. Nah, karena kejadiannya begini, beliau nangis niki ke griya, Beliau terakhir sampai di Lempuyang Madiol, jadi ke Uluwatu niki. Karena nginep niki, ternyata nasi yang disiapkan sekian tremos niki basi niki. Dan ngajang tas semeton jadi kal semang niki ka berangkat ke Uluwatu. Numas nasi gelas jinahnya. Terpaksa jam tangannya ngadi niki. Bayangkan itu. Dan saja waktu jinah ATM kan tengidang niki. Makdo wis plastik tapi tengidang. Paksa jam tangannya diganti. Numas nasi bungkus. Bayangkan itu. Berbahagiakah kira-kira Ide Betara diajak seperti itu gitu? Sedih, pasti beliau. Pi sentana muntuk baktin kudiang sehingga nulungin ditiangan masih sekawan mantongos nen gitu Ide Betara. Nah, kejadiannya seperti itu. Sebenarnya Nyegara Gunung niki, Nyegara Gunung pun sebenarnya sangat disederhanakan. Leluhur kita, generasi muda kita saja yang bahasanya sedikit umur kita niki sama niki lebih kurang 50 sampai 60 tahun ya. Time di SD baru masuk di TK ngai. Kayak gitu. Pernah membuat itu ciri khas na SD zaman itu jami urin ngai nonton Doraemon kayak nggih. Yang melaksanakan ini pengabetan yang paling Tumandang Mantri. Tumandang Mantri ini kan nyekahnya kemudian jarak dari pengabetan ke nyekah ini jedanya maksimalnya berapa? Maksimalnya selama-lamanya. Kalau tidak punya gimana? Tapi makanya zaman dulu nikotin ada jeda waktunya. Mestinya makanya kalau jeda niki berarti dia ada di Tumandang Mantri, bukan di Tandang Mantri. Kalau Tandang Mantri harus melinggi, nggak boleh tidak. Itu intinya. Kalau Tumandang Mantri wis ngaben jeda, ngajut niki.
kita apa nganyutnya dikit, hanya nganyut saja. Enggak, nganyut saja, kemudian ulapin kaki jabat. Ada yang diulapin ditaruh di balinya atau di pura dalamnya. Nah niko nak kena raga niko. Yang hadi asli dilontarnya niki ulapin lingi ring batur komulan di rong 3 niko ane di beten. Ya, niko lontar niko ngadanin melingi ring rong 3. Ring batur komulan, rong 3 batur komulan. Di lubang ini ada 3 kan? Di bawah lubang itu ada lagi kaki. Nah disitulah. Ini hanya ngelanus saja, tidak usah Bukan ngelanus namanya. Kalau ngelanus itu melinggih. Nganyut ya. Nganyut niki. Nah sebelum niki, ini ada pengetahuan. Sekali nikang itu, kenapa nelayan itu cari ikan nikang naik ke laut? Kenapa naik ke laut? Kenapa? Niki sebenarnya bahasanya leluhur kita niki bahasa simbol yang sampun nak nganyut ke pasir, berarti kan naik dia. Kijo naik nih ke planet Prajapati. Planet-planet niki makanya tidak salah kemudian ngejok Wedakarno niko. Wedakarno niki kan dibuat planet-planet gitu kan beliau bilang. Bener itu. Coba baca Bhagavad Gita sama Weda. Ada planet-planet, ada planet ini sampai di planet Prajapati. Orang India barangkali gitu. Beliau meniasakan planet Prajapati, jenanonya hebat. Leluhur kita niki mungkin hebat, tetapi beliau masih berpikir ada neten hebat. Seperti mungkin niki syukur dapat titel SP kan, dan di mangku kan dia hebat, tetapi ada yang bertitel SP tidak jadi mangku. Kengken caranya pengalaman itu orang sugih sekali niki, orang kaya perempuan, wih bak saja ngelah tanah di Kuta nih. Nah kemarin saudaranya meninggal, sampun nganjut sampai nih nganjut aja. Aduh ben pidan titiang yang mati niki kengken ya titiang netek bisa berenang. Gitu dia bertanya, kengken cara titiang tuh. Kalau ide ke mempunyai niat, gampang tuh, maya bepis lu gen perahu gitu. Sugih dia, betul sugih itu. Melihat bisnya, dia hidup sendiri, perempuan. Bayangkan itu. Cuman sayang tua. Bentar, ini lanjut lagi. Nah, kalau seandainya nanti leluhur kita niki bosan ngaben nganyut ke pasir, itu artinya memberikan beliau ruang ke atas untuk mencari planet-planetnya sesuai dengan karmanya. Leluhur kita niki terakhir sampai planet Prajapati yang rah ring puja pitra siwa sampai 11 saja Prajapati sampun terakhir. Tetapi kalau di FB sering kita membaca ada 14 tingkatan leluhur. Salah, tapi di puja pitra siwa niki 11, bapa, ibu, kakek, nenek gitu terus dan selanjutnya. Nah, inilah yang dibawa ke atas sesuai dengan karmanya. Makanya nganyut ke pasih niki ngentungin ke berduwur. Makanya nelayana menek ke pasih. Sira ni ke dewan pasih ida betara baru ne putranya ida betara Bayu. Yang di atas niki putranya ida betara Bayu juga namanya siapa? Bima Sakti. Oh gitu. Setelah hidup renung-renungkan, ternyata untung minta nak lingsir niko ngorang dan bisa berenang sehingga hidup punya pikiran gitu supaya dia tenang. Nak ngentong ke pasir tu nak kebar men pidan tenang kan. Kebar niki titiang aja kebarin ke. Kan mau puja niki nganyut ke pasir.
Gambarin. Gitu. Jadi dia tenang, beliau tenang. Sekarang siap mati me, ampun ide begawan, makin kal kebarnya dia gitu. Sari ini sayang nih. Durung meninggal tuh kan Sari. Nah itu. Kemudian kita lanjut di niki nyegara gunung Majarajar. Kalau nyegara gunung niki pasih niki. Biasanya mendaging begini. Nah, kan gitu. Mesti punya niki. Oh, tiang listrik. Jek inget Ido nak juara menggambar Widan. Arsitek, makanya masuk arsitek betul. Nah, setelah niki aksaranya niki ang. Aksaranya Imimi ketemu ngajak Ibape adalah kebahagiaan sejati. Om niki lingga Yoni ki asalnya Om. Makanya cukup sebenarnya mau puja di Pasih pasti cingak di Pasih sana ada gunung. Kan gitu? Niki dah. Kenapa dibuatkanlah pakten ngenah porno iraga pidane niki pada saat proses ngabeanan toyo angin matur semua maring ida betara segara di gunung buah-buahnya angin pala bungkah pala gantung matur semua maring ida betara ring gunung merupa lingga matur semua nih. Sebenarnya kalau di tantrik Imimi ngajak Ibapo ketemu niki pangyoman kebahagiaan sejati. Tamasya bin aja, mune gitu sebenarnya beragat. Kalau tahu satu yang ini tapi satuan nggak ada lapis di tiang nak kelabo tiang ke India betaran di tiang kan kudiang kan ini urusan 20 tiang tiket sih gitu. Nah, kalau dikeri niki tan bani nak tunabe niki tan kurun no comment. Nah, begitu kebahagiaan Majarajar jadi berarti ido nak tan betara nak tan nagih ajak di tiang mai tenten cuman tantriknya seperti niki. Makanya Bantennya kalih di Segara. Banten Segara, ayap ke Segara, Banten ke gunung, ayap ke gunung. Selesai pulang, matur karena kita berdalam register niki ada betara baru, ratu betara dalam. Ido pun nyatat niki. Wawun das melingih, selesai. Tapi kalau sekarang kita mau kemana, silahkan. Ben mani pangsing basi bin nasi. Ngeling ngabon niki ke griya. Tan dados ben mani itu tiang. Tan dados majas kali niki ratu. Gitu. Bicang itu cerita seperti ini. Dan kayun, kengken mana? Sebenarnya niki tantre sudah leluhur raga jenik raga borin ini gunung ngajak pasir. Nggih, ada lagi? Ini Nggih. Lanjut. Nggih. Swastiastu. Nggih. Ini karena saya mampu Jawa. Ini perlu penjelasan juga bahwa leluhur di Jawa tidak seperti di Bali harus di apen atau dana dan lain sebagainya. Namun yang sudah mendalami Hindu pun sekarang inginnya seperti itu. Makanya ini seringkali ada entas-entas. Nah, entas-entas ini termasuk di Tumandang Mantri atau bagaimana seandainya ini dilakukan secara perseorangan atau pribadi, apakah memerlukan biaya yang lebih? Ini pertama. Terus lagi ada leluhurnya bukan Hindu, tapi anaknya Hindu. Ini bisa ikut
di tas-tas dan bisa dipinggirkan di ruang 3 karena ada yang ingin telepon Jawa ingin bikin ruang 3 juga. Begitulah kira-kira kalau bisa tolong dijelaskan apa alasannya. Terima kasih. Bisa sekali, jawabannya pendek, singkat, padat. Apa sebab? Nah, ini yang panjang. Apa sebab begini? Leluhur kita yang sekarang banyak orang tuanya, bapaknya gitu semuanya. Sekarang masuk Muslim, anaknya masuk Hindu. Sekarang mau dientas-entas tak bapaknya, kan gitu. Kita percaya dengan serada. Pertama, percaya dengan Ida Sang Hyang Widi. Kedua, percaya dengan apa? Atman. Ketiga, karma bala. Kemudian keempat, percaya dengan Punarbawa. Ini leluhur bapak yang beragama, anggap saja ada Islam gitu. Beragama Islam itu dia kan dulu numadi. Yang numadi ini agama apa? Bapak tahu? Gitu mestinya tanya. Di rumahku uning enggak? Bapaknya nih nasi ini lahir ini. Karena kita percaya dengan lahir kembali kan? Beragama apakah dia? Apa duluan beragama Islamnya? Apa duluan beragama Hindu? Pasti Hindu. Nah makanya aneh ngide nasi pragatin gitu saja selesai. Aneh masuk Islam bangyang ke Mekah. Tubuhnya yang mau ke Mekah silahkan. Tetapi yang adi dumadi pengemit dua penunggun urip, yang dumadi ke sana ya pasti Hindu. Sehingga boleh dilaksanakan entas-entas. Tuh. Karena ada kasus yang begini. Ido kadang-kadang serem nih gede satu nih serem. Pada saat Ido ngaben, ada orang Bali ini ngaben dikremasi, malah kita tidak tahu siapa yang dia mau ngaben. Kita tidak tahu siapa yang kita ngaben. Setelah proses pengabenan ini di ngaskarenya kan manggil sang roh niki, om para musiwa sadasiwa lo, ketemu dia. Lingihin di pengadagan jatuh kalpika sama tunjungnya itu jatuh niki believe or not men bahasa Inggris nih tiang tenang bisa masih cuman tahu itu aja believe or not. Setelah lingihin ini mengkejok niki keles ndak mau dia ditempatkan di pengadang gitu, ndak mau dia pengadang. Kenapa dia ulang lagi jatuh lagi dia, ndak ditahun. Kenapa? Bu, di sebelahnya ibunya. Bu, nak kengken sebenarnya nak meninggal niki aben ibu. Panak di tiang, aduh, ampura niki nak pindah nak pelai bangku. Ke Banyuwangi niki mempendam ring kuburan Islam. Di tiang selalu mimpi dicari untuk urine ngaben ragane. Tuh. Nah inilah tuh begitu kemudian ibu sing orang libidang ditiangkan tenung ning itu bener masih ditiang masih tenung ning ibu keke caranya. Nah ini sebenarnya di pengelukatannya yang berbeda. Yang pengelukatnya bahasanya niki om yan kupanying sira sangat maring kawah candra di muka lukat kita maring Sang Hyang Iswara maring papusuh ing ulun ngelukat gitu benane. Karena sapujon ini mantra niki Om Wisnu nah gitu Om Siwa Metom Sada Siwa Parama Siwa Om Wisnu Dewa Wisnu Mantram Wisnu Sidi Wisnu Kertam Siwa Dewam Siwa Dityam Siwa Mantram Wisnu Amata. Kenten mengelukatan kalau orang mati biasa. Karena niki matinya tidak biasa, dia menjadi dari Hindu ke Muslim dan pelajarannya itu setengah-setengah.
Ini yang berbahaya. Kalau menjadi muslim dari Hindu jadi muslim tidak masalah, jadilah muslim yang baik. Jangan setengah-setengah niki, setengah roh milu setengah-setengah. Akhirnya jadi Buddha cuil seremonial saja ngabennya. Itu di tiang pengalaman itu. Banyak sekali pengalaman di tiang dikremasi. Dan kebetulan jerit nyelonggondok marah ada juga. Marah, kenapa saya dibilang mati? Bahasa Indonesia dia. Kenapa saya dibilang mati? Saya tidak mati. Kejet, untung ide istri Wenten, ibunya kebetulan ada. Ketiganya melihat ini, panggil rohnya, halo, black gitu. Saya dibilang mati, saya tidak mati gitu. Mau kejep tak kelu niki. Duh, nak kengkeng ini nenek gitu. Ternyata ibu ini seorang perawat, suami saya seorang dokter, sedang hamil besar, kena DB, dirawat di rumahnya sampai tas merosot niki sampun mekere, meninggal baru dibawa ke rumah sakit. Ada dua pilihan yang sangat menyakitkan. Pilihan pertama tudan ini ibu pasti mati. Anak belum tentu mati tapi di inkubator. Yang tengilin ini panak di kandungan sama ibu pasti mati. Kan pilih, hebat itu laki-lakinya. Berani dia. Saya pilih pertama, ibu biarkan meninggal. Ida tidak tahu seperti itu kejadian. Sehingga baru dipanggil, saya tidak mati gitu. Kesiap. Dan bukan Ida saja yang melihat. Banyak yang melihat ini gitu. Nah, kenapa seperti itu? Prosesnya ini, kalau mati yang begitu niki ada sebuah proses yang harus dilakukan. Hati-hati benjang niki ide mangku, hati-hati. Lebih baik ditanya dulu kalau memang jangan sok jago. Tadi sing ban prakat ban mantra gitu. Karena itu pengalaman yang begitu. Ada yang lagi maruh jerit, nah niki seorang pejabat niki punya saudara mati bunuh diri. Niki bener bunuh diri niki. Setelah hidup panggil rohnya cara film dia. Bangun kayak tiang tubuhnya. Dia bener bunuh diri. Jerit ini sehingga yang niki di pengadang nengil terus bangun. Nangis terus. Kudiang niki ngaben. Kleneng ini juga kudiang niki dah pemangku ido mangku jero gede sama sulingnya niki mencari dosa dengan jalan yang berbeda. Kudiang das niki kleneng nak perakat kudiang kleneng mantra aja ya begitu persis cara ido mangku yang uning takwanen mantra begitu dah keklenengan betul ngidang. Nangis dia di situ, tubuhnya dipanggil tak mau. Jadi Buddha cuil. Caranya orang yang meninggal itu sudah kesatuan tafsir niki didi tebus ide kita tidak tahu. Pemelukatannya berbeda mangku. Kalau orang mati tanpa benar dengan mati benar beda pemelukatannya. Hati-hati itu. Jangan sekedar melukat nanti. Walaupun uang gak ngucar gitu besut. Hati-hati. Nah, pemelukatannya ada padaku. Sing dari orang. Panten kiam nih kita. Nah, kehati-hatinya pengalaman ini kadang-kadang bisa tembus. Ada lagi yang lucu. Ibu niki di salah satu puri niki, beliau anaknya dia sudah meninggal, umurnya 120-an. Anaknya saja sudah meninggal. Ini sebatang niki ibu nih. Nah, keluarga di sebelahnya nih puri niki. Ya keluarga aja masih nih ke. Beliau lah yang membiayai upacara ngabennya niki. Asal dia kan muter suk semua ratu gitu deh. Seni sekali nak udah suk semua niki gitu. Asal memutar niki suk semua ratu gitu deh. Nak kengkenen suk semua. Jeritin atas tetangga. Bu, nak kengken niki
Oh niki nak sebatang kara. Ini sebatang kara, suami sudah tidak meninggal duluan, anaknya semua sudah meninggal duluan. Tidak ada lagi saudaranya. Titiang yang membiayai untuk ngabennya. Wah pantas. Dia bilang, suksemo, ratu, suksemo. Gitu. Setiap unar niki bilang begitu. Iya, ada yang begitu. Ada nih CGT, cek liwat, sengengken, ada kena, cek klenek gitu. Niko paling luwung, enggak saja teragat dan gaya. Tapi ada yang dan banyak yang melihat di kremasi itu paling unik. Kedang-kedang kini wasran itu kedang-kedang kenyang di belakang. Nak kengken kan kedang-kedang. Kadang nak kentono pengiring itu kedang-kedang gitu. Nyen kita tulis ya ada nyen. Kedang-kedang minjap itu namanya Made Botak nih ke sopirnya ambulan. Itu Siro itu kadang-kadang itu dilihat sama beliau. Tuh, nyen ngedang sing ada aja merasa kalau nyen kaden sing cingak. Tuh nenek mati itu kadang-kadang itu. Agak lemah menpetang nih kepemilu mulai. Ada kejadian memang paling unik ide ngaben, paling unik. Nah, begitulah. Di waktu pengaben kan itu yang disebut dengan Mesih Lawang. Nah, niki bin seru niki. Bagus. Pertanyaannya bagus. Niki sebenarnya niki ada ngungkap sabda ada. Mesih Lawang begini tatonya. Salahkah itu? Niki tafsir di Singaraja khususnya. Setiap orang meninggal pasti dipakai dengan proses Mesih Lawang. Ratu Napenido menjelaskan sangat detail sekali. Mesih Lawang itu sebenarnya untuk orang yang mati tanpa benar. Yang mati tanpa benar ini yang mana? Kalau ada satu lontar itu orang seperti kapal, orang seperti takut itu tidak lupa. Umur manusia Bali, umur manusia Hindu Nusantara itu umurnya 60 tahun. Rata-rata niki 60 tahun. Mudah-mudahan benjang niki benten aning rubah lontar 80 tahun gitu. Dikon sampun naonan itu tuh Nabi, tuh ndak ada serubah niki lontar tuh. Nah ingken maksud pang midang setiap hari tiang benten upacara nganten. Nah kemudian gitu pangten tiang nyakan tuh. Terus tiang kunangan gitu. Kan tuh tiang nyakan-nyakan tuh. Melah genci gaya ini kita nabat itu. Ubah niki lontar tuh karena sampun kutub utara, kutub selatan, hutan niki pun telas, makanya makin sabah. Belum musimnya sabah makin kan. Ki lontar tuh dari subah tuh. Tak tuh hitungin kayaknya. Opa dia. Nah kembali lagi ke sini. Kalau prosesnya itu Mesih Lawang, kalau umurnya belum mencapai 60 tahun, itu masalahnya. Sehingga dianggap mati tanpa benar. Sehingga dipukul rata lah di Singaraja orang meninggal mendaging Mesih Lawang. Artinya sebenarnya, nah niki tantrik niki yang perlu para idomangku benjang Mesih Lawang itu apa memang Mesih Lawang niko Anda bedeng kanan kiri kupak jeritin main-mainnya jadi alusan mainnya jadi bapo mainnya jadi kalajak suwet itu nih main jadi jak milu kalabenen kan gitu bahasanya kan sederhananya seperti itu idomangku jero mangku gede saking beleleng kan begitu nah napi mantranya itu aja dah main-mainnya jangan bapo main dini jadi kalau pertanyaan di tiang niki sentano sampun apa begitu gampang sekali enggak kengken seorang yang memanggil sang jiwa niki diberikan dia kebahagiaan seperti di surga itu kengken caranya itu ini para hidup mangku benjang niki langsung gitu Mesih Lawang apa itu main apa aja jelit alusan enggak bagaimana ceritanya para pemangku, para sulingih niki menjadikan dia supaya nyaman, dibuatkanlah dia swarga dari mati tanpa benar menjadi proses yang benar. Itu
bukan pintu kelangsah dua niko mange, niko nak niasanya, tetapi formatnya membuatkan dia kebahagiaan. Sehingga kita bisa perintah dia main jadi ya. Yang singnya itu dah tadinya degag ya. Siapa bilang saya mati kita terkejut sulit. Itu makanya perlu mesti lawang orang yang mati tanpa benar. Nggih. Kan sampun ada juga yang pernah yang beberapa baca itu bahwa Mesih lawang itu hanya dibaca untuk yang mati salapati dan ulapati. Apa seperti itu? niki yang kan termasuk dianggap salah pati, mati tanpa benar ini. Termasuk itu salah pati, ulapati, mati belum cukup umur. Itu semua mati tanpa benar. Nggih. Ya oh niko di belakang. Nggih. Menarik, sing pra-prakat. Dari pengetahuan lapangan. Yang punya umat di Cirebon. Umat yang orang Cina tadi itu Konghucu. Dan kemudian dia punya istri, punya anak, dan semua keluarganya itu masuk Hindu. Nah, dalam perjalanan masuk Hindu itu, tiba-tiba istrinya kembali ke Konghucu. Tinggallah suaminya di Hindu. Suatu saat suaminya ini meninggal dunia. Nah kemudian sekarang kan secara proses kematiannya ini Gunung Sumatera tadinya hanya dikubur di kuburan Konghucu, reklamasi. Nah kemudian karena dia statusnya masih Hindu, kami mohon petunjuk ya, sikap kami sebagai mungkin dianggap orang tua di sana, apa yang harus dilakukan kepada sang palatri. Nah kemudian bila mana kami melakukan pengabdian kepada sang palatri ini, kemana kita akan memilihkan sang palatri atau sesuatu? Sang pretonya ini kemana dibawa ini? Kalau sudah dikubur, kan orangnya meninggal, dikremasi. Proses kremasinya inilah kremasinya pedunjal lagi, apa ada banternya kan? Ada bantennya. Kalau ada bantennya, niki banten pokok yang seperti bubur pirate yang begitu kan, itu banten-banten pokok itu yang kembali lagi dengan konsep. Kalau dia memang Konghucu, apa memang dia sudah diinisiasi lagi seperti di Konghucu? Istrinya yang kembali ke Konghucu, suaminya masih Hindu. Yang meninggal suaminya meninggal. Kami ingin harus bagaimana gitu kan, pasti umat kami bila mana kami ngaben bawahnya ya bisalah kita masuk bermasalah, tapi kemana nantinya dipilihkan kan jelas ada mempunyai tapi rasanya sangat tidak punya, sama dengan entas-entas. Kalau entas-entas di Jawa kan juga tidak melingin di rong tilu, ada sebuah persada yang dibuat. Tetapi kalau memang si istrinya masih hidup dan sudah beda agama, sudah selesai ngaben lanjut selesai. Kalau memang itu diberikan Banten sekarang negara gunung selesai sudah. Tidak ada proses ngelinggihan, tidak ada. Karena kemarin juga Ido di Setro Bandung di Denpasar niki ngarianin kremasi nih kok, karena kebetulan Ido yang memproses. Banyak sekali, siapa ini orangnya? Itu ada 71 kuburan. Jadi Ido proses, setelah itu lanjut selesai. Benyang ada yang mampu beli tiang lah pidan lah tanam ini pendak di sandur bu. Kan selesai. Kembali lagi, ini asalnya jangan kita samakan alam kita dengan alamnya beliau. Kita nganyut ke pasir seperti yang dikatakan tadi, kan beliau mencari karmanya ke planet-planet. Terakhir planet Prajapati. Itu. Nggih, selesai sudah. Oh nggih ini kembali sikit. Oh niko. Oke, Swastiastu. Bagaimana orang yang meninggal pada waktu dia hidup dalam kondisi cacat?
apakah kakinya atau tangannya yang amputasi. sempurna. Terus ya ini omongan di pinggir jalan katanya termasuk juga yang ikut dalam rangka proses persewaan. Katanya nih omongan di pinggir jalan itu sebetulnya soal itu dah. Kalau di sini nanti ada nih, bagaimana kalau tubuh orang cacat atau orang gila meninggal? Apakah tubuhnya begitu saja sama dengan orang yang biasa? Nah, ini juga ada nanti di sini. Seperti tadi, kalau Mesih Lawang itu orang yang cacat dan segala macamnya itu sebenarnya pada saat proses nyiramin niki Sulingih membuat tubuh baru. Tubuh baru dibuat dengan aksara sehingga dia sempurna. Itu benyang niki para jero de benyang kalau ada melihat orang cacat, ada kakinya dipotong atau tangannya potong atau orang gila, buatkan dia tubuh baru dengan aksara. Aksaranya atau nasarang ida nabi tidang tempurun. Dan nanti yang pican niki sekali wau sepi griya. Dan wenta nak tangkil malih ke griya kan. Nggih. Terus Om Swastiastu yang sempat membaca bahwa kita atau jenazah yang kita perdeka itu secepatnya harus segera dilaksanakan pengabenan. Walaupun pengabenan kecil pun apabila dia sudah dilaksanakan secepatnya itu bisa mengantarkan dia ke alam yang berbeda, nur, di alam yang suci, sinar, yang dia baca di salah satu kitab. Nah, niki kecil sebagaimana yang bisa kita lakukan. Kalau memang di dalam suatu kegiatan itu memang kita harus melakukan secepatnya. Nika yang ingin tanyakan ini. Sebenarnya nanti akan terjawab semua di sini. Yang kecil itu ada jenis-jenis pengabenan dari swasta, nyuwasta, kemudian ada kuso, pernamo, toyo, perbada. Ada yang ngaben tidak dibakar tubuhnya, itu kan ada yang kecil. Banyak nih, banyak. Yang menjadi masalah sekarang, mangku jero gede kan sering melihat caru tedun sawo. Pernah? Api mantranya. Caru tedun sawo niku kan siapnya berumbun itu. Kan carunya berumbun juga. Nggih napitan saru niki. Le. Carunya nike tidak memakai sangat cucuk. Kan? Tapi mantranya apa? Indah ada kita sang kalau tiga sakti iki tadah saja begitu. Napi. Nah inilah niki pengalaman. Niki wenten niki nanti baca-baca. Iya siro sangkala wigraha, sangkala nata sasi, sangkala rangga saci, sangkala buta sireng. Gitu. Nyamo papat tuh. Iki tada sajen sira. Enak yuna mukti sari, riwo sira mukti, ulun mutus sira. Tuntun sang panjang ngahu buta, nemu yang ibu pertiwi. Oh, pumu. Lantangan kan karena mencari wong bukti antu. Bedek mantra. Tapi api biru nih, api biru. Cepat, tepat, basang warak gai perangkat gitu. Nah, niki kembali lagi. Nah, niki menurut pernah tahu warak kururan niki. Nah, niki tidak boleh bertanya, niki cerita dumen ini terangkat niki. Menurut Pranamo Tattwa cari walangati niki lontar yang menyebutkan besok kalau ido mangku ngewarak kururon sebenarnya
Nah, niki warak kurun bila keguguran masih dalam kandungan dan berumur dari 1 sampai 5 bulan. Kalau berarti sampai 5 bulan niki sebelum 5 bulan. Sebelum 5 bulan berarti dia 4 bulan. Bayi kandungan yang masih berupa darah berumur 1 bulan niki disebut dengan sangyang kamo manik gumu. Makanya manggil, kita sang rari, mari kita meni te kita. Yang kita maran siro sang kamo manik gumu. Maran kita sang kamo manik busana. Maran kita sang kamo manik 3 warna. Maran kita sang manik Sri Gading. Mapupul te kita. Yang kita mantra nih kudaya niki roh akan dateng. Anis sing ngelahan niki milu dia karena kita panggil dia semua niki bisa buat niki aula niki. Kan begitu jadinya. Niki tatuanya terbunuhnya sang Parikesit. Parikesit niki tatuanya. Makanya hati-hati niki paling proses yang paling krusial. Yang peragat niki jeritnya sira sang Buddha serasah mupupul te kita miki te kita apan bapan ibu te aja ge paripurna te kita jek halus santai jek lenengan praya peragat ndak aplikasi. Niki sampun memurnikan beliau niki sang Parikesit pada saat ibunya masih mengandung kan dibunuh itu. Siapa yang membunuh? Aswatama. Dibunuh dia dengan panah Brahma Astra. Dibunuh beliau, keguguranlah ibunya. Datang Krishna kan, dihidupkan lagi, dimasukkan dia lagi ke dalam kandungan. Itu sebenarnya konsep warak keruron. Tuh, kengken caranya niki mupo piro niki. Nah, niki harus belajar khusus niki. Yang namanya niki 2 hari niki 2 hari. Niki masukkan ke dalam perut ibunya. Para jero mangku harus apal puja Brahma Astra. Ngai api niki dumun. Karena niki dijalikan niki diproses di dapur, di depan dapur niki diproses. Kalau nanti diproses di Segara itu lagi prosesnya. Niki sebenarnya niki kan proses rahasia. Nyen banding edengan anak menggugurkan niki. Kalau edengan kan enggak. Makanya dibuatnya di rumah. Jadi privat. Kalau sudah umurnya lebih dari 1 bulan atau 1,5 bulan keguguran, baru dia naik ke prosesnya ngelangkir. Makanya baru dia menjadi proses bisa bersama. Tapi umumnya sekarang awak kurun kan apalagi medsos lagi iklan banyak, baliho banyak, dipuput oleh A, dipuput oleh B gitu. Tidak salah sih, tetapi itu ranah privat. Hati-hati mangku. Ranah privat. Yang itu memang khusus membuat niki. Ngangen beda praga niki. Dari pengetahuan kita buat mantra. Kita sang Buddha serasah makin ulun mutus itu warah maring ning ulun maraga pengawakan sangyang Brahma Astra. Brahma tegakin, Wisnu tutin. Nah niki saya ngada niki mantra. Tenada. Ini setelah itu prosesnya baru dia dimasukkan lagi ke dalam perut ibunya. Setelah itu baru selesai sudah upacara, lanjut ke pasih gitu. Itu dibakar niki, dipakai perahu mas niki menyeberangkan beliau menuju alam ibunya sehingga besok dia lahir menjadi putra suputra seperti Parikesit. Lahir beliau menjadi raja kenten niki. Niki proses menurut warak kururon, ngelangkir dan ngelungah. Ngelangkir niki umurnya seperti niki. Nah kita lanjut lagi ke pengabenan.
Nah, niki cara nebusin. Ngebusin. Nah, kalau orang matinya tanpa ulah pati, salah pati, nebusin. Nah, niki di tempat kejadiannya di Pemulun Setra atau Pempatan di Meraja Pati atau di dalam. Niki sira tebusin. Niki sira tebusin catur sanaknya dan plus atmo nyamo bajang, babu abro, babu lembabo, babu gian, babu kekut, babu kekere gitu. Niki pada saat nanti proses pengabenannya juga seperti nike mangku. Nanti memanggil pada saat proses pewisik niki, sira sangatmu iki damar warna tanpa kukus. Dalan kian kita dalan maring telengen lelata dadi kita brahmana posisi. Yan kita dalan maring telangen lelata dadi kita ratu mabala ratu. Nah begitu ceritanya dan seterusnya. Niki SOP pengabenan memang serius sebenarnya niki. Kemudian naik lagi tadi belum ungkap sangka. Niki mati kecelakaan ditebus dengan sang buta jingkrak. Karena pada saat kecelakaan ini kita sangat mau jangkwa sareng sang buta jingkrak. Ini dilarikan rohnya. Makanya ditebusnya niki, kita sang buta jingkrak gitu. Iki tetebusan iki tadah sajen sira. Enak yo namo direbus sira mati urun nebusin sira sang atmo arane ini. Itu caranya. Niki kalau mati kecelakaan, kalau mati di rumah sakit, tebusin sira. Sira sang buta diadiu. Serem niki. Nah, niki mirang. Belum. Pasti ada. Niki di Atma Prasangsa ada. Kemudian kalau matinya bunuh diri, sang buta selurik niki tebusin dan selurik yang mati jatuh dari pohon, sang buta muka anggo tebusin gitu. Paham sampun nika. Nah, pernah ada kejadian ini niki sebelum ada penyineban niki istirahat. Niki angin untuk istirahat. Ida niki yang nomor 4 mati jatuh dari pohon. Ada ceritanya niki masih ada hubungan keluarga sebenarnya itu, tapi orangnya jahil sekali. Ida masih kecil waktu itu. Di desa nika wetan ada boin buat bikin beras itu kan, ibu-ibu pasti kan. Nah di sebelah niki ada pohon kelapa. Ada pohon kelapa niki. Jek setiap sore menek niki ngalih tuan ya niki aduh tulungin jebos tulungin terus kepong aja anak lelo niki melalung bungkar kedek. Lagi beberapa harinya dia naik lagi, dia turun lagi biar gitu tulungin kemu anak lelo melalung ya bungkar nak kedeknya mau punya kadang bercanda. Nah yang ketiganya sekan sampun belum tulung saya ada nak nulungin kanti mati di situ. Niki bertebusan dengan sang buta muka angga makin sinep dumun antuk prama santi om santi